Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, amma ba'du. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur untuk semua nikmat yang telah diberikannya, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan untuk usaha baik, niat baik yang mudah-mudahan hasil baik yang kita dapatkan adalah seperti harapan baik kita semua. Doa keberkahan dan rahmah juga kita panjatkan senantiasa untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita kebenaran, sehingga kita mengajarkan kita kebaikan, sehingga kita punya contoh yang bisa kita pelajari dan bisa kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibu Bapak yang kami banggakan, kita akan lanjutkan lagi kajian kita setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kandungan umum dari wacana kita di pelajaran ke-30 dengan judul Al-Islamu Dinul Fitrah, dan kita juga sudah membahas lebih lanjut poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga terkait dengan penjelasan apa yang bisa menjadi landasan untuk memahami bahwa Islam sejalan dengan fitrah. Maka kita akan lanjutkan hari ini dengan poin yang keempat. Sebelum kita mengkaji lebih lanjut poin tersebut, marilah kajian kita pada hari ini kita awali bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu Bapak yang kami banggakan, mari kita lihat yang keempat. Apa poin yang keempat? Innal insana bifitratihi yaqtrahu amalan la yastati'u. Qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Faqad abahal islamu al-iftara fi ramadana lil marid wal musafiri bi syurutin muayyanah kama abahat tayammuma liman lam yajid al-ma'a. Itu dia lengkapnya teks ya untuk poin yang keempat. Silakan kalau ada yang ingin dikonfirmasi terlebih dahulu, silakan diajukan untuk kita diskusikan bersama-sama dan kita berlatih menggunakan pengetahuan ilmu kita terutama terkait dengan ciri khusus bahasa Arab, lalu kita gunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan 4 sehat 5 istimewa. Silakan. Ada? Yastati'u. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Abaha. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Sudah? Oke. Baik, kita coba untuk menggunakan seperti biasa ya, seperti biasa ilmu yang kita miliki. Ya, 4 sehat 5 istimewa, ciri khusus bahasa Arab. Yastati'uhu. Ini dugaan Bu Ida berapa katakah? 3. 3 ya, baik. Yang pertama apa? Ya. Itu sudah satu kata? Dia. Oke. Coba kalau begitu, kata yang kedua tolong dibaca.
Oh gitu ya. Coba yang kedua bagaimana bacanya? Nggak bisa bacanya Pak Guru, nggak ada harokat Pak. Itu artinya ini kalau motongnya nggak pas, nah, itu lampu jadi nggak hidup. Kabelnya dipotongnya di situ nggak hidup. Sehingga berapa kata dengan demikian? 2. Iya, yang pertama. Yastati'u. Yang kedua. Hu. Iya, bagus. Yastati'u itu dugaannya fiil apa? Fi'il mudhari. Iya, berapa huruf terlihat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, oke, bagus. Kalau 6, kemudian kita kaitkan dengan 3 huruf dasar, apa kira-kira ilmunya? Pola 3 tambah 3. Oke, bagus. Coba, apa polanya? Polanya yastati'u. Polanya iya yafta'ilu. Coba dilihat yang 3 tambah 3, coba. Apa pola 3 tambah 3 yang pernah kita pelajari? Istaf'al. Iya. Istaf'ala. Yastaf'ilu. Iya, oke, bagus. Kira-kira kalau ini dimasukkan ke polanya berarti ini kan mudhari. Mudhari yastaf'ilu yastati'u gitu ya. Iya. Ya. Yastaf'ilu yastati'u. Dimirip-miripkan. Yastaf'ilu yastati'u. Berarti kalau istaf'ala Istaf'ala yastaf'ilu. Iya, baik. Ini kan yang yastati'u ini kan yastaf'ilu. Iya. Yastati'u sama dengan yastaf'ilu. Berarti istaf'ala sama dengan Istaf'ilu. bukan. Ini kan yastati'u ini kan mudhari. Iya. Yastati'u yastaf'ilu. Coba kalau istaf'ala gitu ya. Istafti'u. Istatoti. Iya, sebentar, sedikit lagi. Coba. Sedikit lagi. Istato'ilu. Ingat, istaf'ala. Dikit lagi. Istato. Nah, terus. Iya. Istafto ya Punya huruf terakhirnya ain. Istaf'ala. Istato ya Huruf terakhirnya ain. Istato ya Ingat ya ilmunya ya. Ingat ilmu temenan. Di sini ada ya karena toknya kasroh. Ya. Nah, apakah di istaf'ala toknya kasroh? Toknya sukun. Coba ulang lagi. Istaf'ala kan? Iya, Istaf'ala jadinya istato. Oke. Toknya muncul apa? Sukun. Kalau Bu istab dong. Kalau sukun namanya istab. Ibu yang saya dengar Ibu mengatakan istato, bukan? Kol-kolah. Itu bukan. Ibu mengatakan to, bukan? Iya, dia mantul kan Oke, sukun. baik. Kalau itu artinya fathah, Bu.
Oh, Oke. Kalau tadi ya, kalau tadi kasroh muncul ya, kalau fathah muncul. alif. Oke, coba. Bagaimana jadinya? Istatoa. Oke, udah ketemu. Coba lanjutkan ayat ini. Walillahi Wal. alan nasi hijjul baiti. Terus Nggak tahu. man Atau istata'a Alhamdulillah. ilaihi sabila walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Udah bisa terbantukan tidak dengan ayat tadi yang populer? Saya belum pernah dengar, baru dengar. Baru dengar. Baik. Kalau begitu, coba kita mengenang masa lalu. Kita lanjutkan berikutnya untuk kata yang tadi ditanyakan oleh Pak Zainal. Abaha, kira-kira itu fiil apa itu, Pak? Fi'il mudhari'. Oke, bagus. Tempe Bukan, ore. fi'il madi, fi'il madi. Bagus ya. Fi'il madi. Itu. Berapa huruf itu terlihat? 3. Coba dicek lagi. Pelan-pelan saja. Abaha. 4. Iya, bagus. Apa itu ilmunya kalau terlihat 4 sementara ciri khusus bahasa Arab yang pertama itu berasal dari 3 huruf. Kira-kira apa ilmu berikutnya? Itu mazid ya Pak Guru ya. Wah, 1. keren. Bagus. Luar biasa. Berapa? 1. Iya, berarti polanya yang mana ini? Abaha. Apa? Berarti polanya yang mana ini? Apa? Fa'ala. Lupa. Ya, diingat-ingat. Yang tambah 1, apa saja polanya? Kalau lupa, mari kita mengenang masa lalu, kembali ke pelajaran 20. 20. Sudah? 20. Ya, baik. Ke bagian ini ya, setelah tanmiyatul mufrodat. Iya. Okay. 20. Sudah? Bagian setelah tanmiyatul mufrodat. Tanmiyatul mufrodat. Ya. Setelahnya. Itu ada kaidah di situ. Apa judulnya? Bentar, Pak Guru. Iya, siap. Nah, itu dia. Jadinya berdasarkan itu kan kita tahu dalam ini kata mubah yang lebih populer di kalangan kita itu adalah isim maf'ul dari kata abaha. Ya, jadi makna dasarnya sama. Gitu. Mubah itu artinya boleh. Ya, mubah maknanya boleh. Haram itu tidak boleh. Halal itu kan ya. Kemudian ada makruh yang dibenci. Maka kemudian makna dasar tadi ada makna boleh-boleh tersebut. Tinggal kita lihat abaha ini bentuk berapa. Ingat tadi bentuk berapa? Bentuk 1. Jadi maknanya apa abaha? Membolehkan. Ya, betul. Cuman tidak terucap oleh Bapak bahwa karena bentuk 1 maka telah membolehkan gitu. Oh, iya.
Ya, supaya nanti jangan kayak kita yang baru belajar ditanya, mana yang berarti telah, kan itu cuma satu kata gitu. Kan banyak itu orang-orang yang baru belajar agama Islam begitu, karena nggak belajar bahasa Arab, semangatnya luar biasa, tapi mengatakan mana yang artinya itu kan abaha cuma satu kata, artinya boleh, mana berarti. Nah, itu dia ilmunya. Baik, itu dia pembahasan kita terkait dengan dua kata, ya, terkait dengan dua kata yang tadi belum langsung dipahami, yaitu kata yastati'u dengan kata abaha. Ya, selanjutnya kita persilahkan sesi berikutnya. Siapa di antara ibu bapak sekalian yang ingin berbagi, share pemahaman yang sudah dimiliki, sehingga ini bisa sebagai ikhtiar kita untuk menguatkan pemahaman yang kita miliki. Mengapa kita istilahkan dengan ikhtiar untuk menguatkan pemahaman? Karena pemahaman yang ibu bapak dapatkan sampai level ini kemungkinan besar itu adalah pemahaman yang pasif. Ya, pemahaman pasif belum menjadi pemahaman yang aktif. Pemahaman aktif, kalau sudah bisa aktif, apalagi yang pasif. Tapi tidak bisa sebaliknya. Kita bisa pasif, belum tentu aktif. Karena itu kita mengazamkan, mengikhtiarkan kita untuk bisa aktif, supaya hasilnya lebih maksimal. Yang atas. Silakan Bu Ida. Sesungguhnya manusia dengan fitrahnya membenci perbuatan yang tidak mampu. Ya. Yang dia tidak mampu gitu. Iya, bagus. Allah berfirman. Iya. Allah tidak memberatkan diri seseorang kecuali dia mampu. Iya, oke, bagus. Berikutnya. Islam membolehkan berbuka di bulan Ramadan. Iya. Bagi orang yang sakit. Musafir. Iya. Disurutin. Ini nggak tahu ini disurutin apanya. Iya, oke. Akhirnya terungkap juga itu. Terus? Sebagaimana membolehkan tayamum bagi orang yang tidak bertemu air. Iya, oke, bagus itu. Ya, ide besarnya sudah dapat ya. Ide besarnya sudah dapat. Ya, tinggal kita bisa dalami ya. Kita bisa dalami dalam hal-hal tertentu. Nah, misalkan tadi ya, ketika ini sebenarnya bisa dituntas cepat tadi di bagian awal ya, di sesi diskusi kata. Coba Bu Ida prediksi dulu ya, bisyurut itu berapa kata kira-kira? 2. Kata kedua apa? Syurutin. Ya, bagus. Coba pakai ciri khusus bahasa Arab yang pertama. 3 huruf. Apa itu kira-kira? Syarat. Udah ketemu, udah ketemu. Ini kan kita bicara soal apa ini? Kenapa? Karena kita lupa ada ciri khusus bahasa Arab yang ketiga. Apa itu? Dibedakan bentuk tunggal dan bentuk jamak. Itu kan katanya begitu ya. Dibedakan bentuk tunggal dan bentuk jamak. Sama maknanya. Syarat udah jadi bahasa Indonesia. Syarat itu sama saja maknanya dengan syurut. Cuman syarat itu tunggal. Nah, kemudian syurut itu banyak. Karena itu orang Arab kalau bicara mereka tidak mengatakan seperti kita ya. Saya izinkan dengan satu syarat ya. Enggak perlu bilang satu syarat gitu. Mereka cukup mengatakan bisyart. Tapi kalau mereka menginginkan saya akan mengizinkan dengan beberapa syarat, nggak perlu pakai kata beberapa kalau orang Arab.
Dia akan mengatakan kira-kira saya akan mengizinkan bisyurut. Tuh, udah cukup itu. Dengan mengatakan bisyart itu udah satu. Kalau mengatakan bisyurut ada beberapa. Nah, bagaimana kalau dua, Pak Guru? Ingat kan kalau dua bagaimana? Bahasa Arab kalau mengatakan dua tanpa mengatakan dua, bermakna dua tanpa mengatakan dua, bagaimana? Syaratain. Iya, itu bisyart. Ya, itu mengatakan satu tanpa bermakna satu tanpa mengatakan satu. Syartain itu bermakna dua tanpa mengatakan dua. Syurut bermakna banyak tanpa mengatakan beberapa. Itulah hebatnya bahasa ini yang terkadang menjadi problem bagi kita karena kita tidak punya aturan bahasa seperti demikian. Ya, bisyurut muayyana, dengan syarat-syarat tertentu. Cuma ini coba kita lihat ya, al-iftar di sini. Apa tadi dimaknai? Berbuka. Iya. Bagi siapa dibolehkan? Bagi yang sakit. Orang Orang-orang yang sehat nggak boleh. boleh. Kalau begitu berarti bisa dimaknai dengan yang berbeda kata al-iftar di sini. Kalau kiri lawannya apa? Kanan. Iya. Kalau iftar persamaannya apa? Makan. Iya. Makan lawannya apa? Tidak makan. Kalau Ramadan? Ya. Kalau Ramadan berarti? Tidak makan. Iya. Kalau lawannya? Makan. Ya, kalau Ramadan namanya lawannya puasa. Nah, kalau di Ramadan. Nah, kalau puasa itu artinya tidak makan, gitu ya. Berarti makan artinya tidak puasa. Bisa diikuti nggak? Enggak. Iya, maksudnya al-iftar di sini maknanya tidak berpuasa. Karena konteksnya Ramadan. Di Ramadan itu istilah yang identik ya untuk makan. Ini saya makan nih, itu artinya dia tidak puasa. Nah, tapi kalau dia mengatakan saya tidak makan, itu artinya dia puasa untuk di Ramadan. Maka kalau makan itu artinya tidak puasa, tidak makan itu artinya puasa, maka al-iftar yang tadi dimaknai berbuka dalam konteks ini artinya tidak puasa, bukan bermakna berbuka. Gitu ya. Ya dekat-dekat juga di situ boleh sih al-iftar, cuman dia kurang tegas di dalam menyampaikan informasi bahwa begini kan bahasa pemahaman kita kalau mengikuti ilustrasi tadi, orang sakit dan musafir boleh tidak berpuasa dengan syarat tertentu begitu. Kan kalau itu kan istimewa. Walaupun ada kata lainnya gitu Pak Guru. Bagaimana? Walaupun tidak ada kata lainnya cuman iftar itu. Iya, tapi kan konteks gitu. Konteks. Iya. Tapi kalau kita mengatakan begini, orang yang sakit dan orang yang musafir boleh berbuka puasa dengan syarat tertentu. Nah, orang yang sehat juga boleh berbuka puasa. Iya kan? Orang yang nggak pergi kemana-mana kan juga boleh berbuka puasa dengan syarat tertentu, gitu. Jadi informasi yang disampaikan belum begitu tegas, kan beda nih. Coba kita bandingkan ya. Islam membolehkan berbuka pada bulan Ramadan bagi orang sakit. Nah, gitu. Dengan kita mengatakan Islam membolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan bagi orang sakit. Beda itunya. Pemahaman yang kita dapatkan. Oke? Bagaimana? Iya, Pak Guru. Oke, baik. Jika demikian, apa ada yang masih ingin didiskusikan, ditanyakan pada bagian yang keempat ini? Oke, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan kajian kita ke poin yang kelima. Mari kita baca untuk mengingatkan kembali. Innal insana bifitratihi yuhibbu
ma'rifata ma lam ya'rifu. Wa qad da'al islamu ilan nazari fi malakutis samawati wal ard. Qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Baik, silakan. Kalau ada kata, ada ungkapan yang belum terpahami, kita bisa diskusikan terlebih dahulu. Silakan, Pak. Sesungguhnya manusia dengan fitrahnya menjawab kebaikan apa yang tidak diketahuinya. Kemudian waqad da'al islamu ilan nazari. Nazar ini Pak penglihatan ya Pak Guru ya? Apa sih? Nazar. Gak tahu Pak Guru. Dan Islam mengajak, sungguh Islam mengajak kepada nazar. Gak tahu Pak Guru. Malakut itu kerajaan langit dan bumi. Kalau Ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam niscaya menjadi tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berpikir. Iya, bagus. Ya, tadi sebenarnya akan lebih seru ya. Kalau lebih seru itu kita bahas pada sesi diskusi kata tadi itu yang nazar itu. Jadi kita ibaratnya sekarang udah saatnya untuk menyantap makan siang. Ada yang belum nih, belum sambelnya. Itu bagusnya. Ada belum nih garamnya. Ya, itu bagusnya disiapkan dulu. Sambelnya, disiapkan dulu bawangnya kalau ada, kecap sausnya itu sebelum kita santap siang. Jadi terasa nikmat di situ. Maka saya membangun tradisi demikian. Kita baca, lalu kita diskusikan maknanya, lalu berbagi dan sebagainya. Ini kata nazar ini nasibnya sama dengan itu ya, lahir batin nasibnya sama dengan sholat lohor. Coba, kita kan ada mohon maaf lahir batin. Lahir itu adalah serapan dari bahasa Arab yang mengalami perubahan. Coba, ada yang ingat jadinya apa itu awalnya? Kata lahir batin. Lahirnya dari mana? Bahasa Arabnya? Zuhur. Zohir. Zohir. Iya. Itu ya. Zohir jadi lahir. Sholat zuhur jadi sholat luhur. Lohor. Zohor kadang ada yang mengatakan zohor jadinya lohor. Ada yang zuhur jadinya luhur. Kan itu. Kalau begitu berarti nazar masuk bahasa Indonesia jadinya nazar. zohir jadi lahir. Zohor jadi lohor. Nazar jadi tetap nazar, Pak. bukan. Bahasa Indonesia jadinya nalar. Jauh banget, Pak. Sama sejauh zohor jadi lohor. Yaitu dari Saudi Arabia ke Nusantara. Butuh berapa jam? Kalau zaman dahulu. Kalau sekarang naik pesawat berapa itu dari Cengkareng ke King Abdul Aziz? 8 jam. Berempat jam itu. Kalau dulu berapa puluhan tahun bulan. Itu nyampe. Itu jadi zohir sampai sini jadinya lahir. Zuhur sampai di sini jadinya luhur. Nazor di sana sampai sini jadinya nalar. Nalar. Ya, gitu. Nazor jadinya nalar. Nalar itu apa sinonimnya? Nalar. Enggak nalar saya gitu. Maksudnya, Bang?
pikiran. Iya, jadi nazar ini bermakna memikirkan. Gitu ya, memikirkan kerajaan langit dan bumi. Itu. Tadi Pak Zainal rasanya kurang teliti membacanya. Ya, saya dalam perasaan saya nih, dalam amatan saya, di situ tertulis yuhibbu dengan hak tanpa titik. Tapi kalau Pak Zainal dalam pemahamannya itu hak yang ada titik, jadinya jim gitu. Ya ampun, ya. Iya gitu. Faktor U, Pak Guru. Ya, yuk coba Nih. lebih teliti lagi itu kita Ya. bahwa itu Yuhibbu. yuhibbu ya, bukan yujibu ya, kan mirip memang tapi ada perbedaan. Berarti senang. Iya, betul. Coba bagaimana jadi maknanya? Sesungguhnya manusia dengan fitrahnya itu senang pada kebaikan. Yang tidak diketahuinya. Iya, bagus. Nah, sekarang ya, coba sekarang kita pakai ciri khusus bahasa Arab. Ya, ini kenapa? Apa tidak bisa langsung Pak Guru? Bisa sebenarnya, cuman saya ingin Ibu Bapak itu jadinya terampil dan kebiasaan. Kalau enggak begitu, coba perhatikan kata ma'rifata dengan kata ya'rifu. Apakah di situ ada 3 huruf yang sama? Ada. Iya. Kalau begitu kita bisa maknai dengan makna yang sama. Oh gitu. Kalau Pak Zainal kan memahaminya jadi kebaikan. Karena Pak Zainal ingatnya kepada mana? Ke amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jauh berikutnya. Yang dekat aja kan bisa gitu. Bahwa ma'rifata dengan ya'rif itu ada 3 huruf dasar gitu. Jadi nanti akan ada perubahan dalam pemahaman itu. Bagaimana jadinya? Mengenal. Jadi ma'rifah itu yang dikenal, malam ya'rifu apa yang tidak dikenal. Tadi pakai yang tadi, makna yang tadi, awal tadi. Lam ya'rifu tadi apa? Senang pada kebaikan. Bukan, yang lam ya'rifu tadi, yang lam ya'rifu, bukan yang ma'rifata. Makna awal yang Pak Zainal ungkapkan untuk ya'rifu. Lam ya'rifu yang tidak diketahui. Iya, maka ma'rifata pakai itu aja dulu. Mengetahui gitu. Supaya jangan terlalu jauh loncatannya. Oh iya. Tahu aja gitu. Nah, coba. Sesungguhnya manusia dengan fitrahnya senang kok buntu Pak nih ma'rifahnya nih jadinya dibantu Pak, senang mengetahui apa yang tidak diketahui. Iya, begitu. Manusia dengan fitrahnya suka. Ya, atau kita tutup dulu lah dengan fitrahnya ini kan sebagai penekanan. Ya. Manusia suka mengetahui apa yang sesuatu yang belum dia ketahui. Istilah zaman sekarang mah manusia itu memang kepo, itu fitrahnya manusia. Sotoy. beda apalagi kalau kemarin nggak ada ya soto ya, karena Pak Zainal nggak hadir kemarin, jadi nggak ada sotonya. Aduh, kejauhan Pak Guru, maaf. Aduh. Emang di mana rumahnya Pak Zainal? Karawang. Oh iya. Jadi itu yang bahwa itu, dan kita ini hadir ini, kita ini diperhimpunkan di dalam kelompok ini juga didorong karena memang fitrah kita ya, fitrah kita ingin mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui. Nah, orang lain beda gitu. Bagi orang lain ya tidak punya keinginan untuk mengetahui apa yang kita tawarkan ini gitu. Nah, bagi orang lain cukup itu maka tidak berhimpun. Orang lain yang punya keinginan mengetahui apa yang kita dalami ini akan bergabung dengan kita, memang itu fitrahnya. Yaitu 4 sehat, 5 istimewa. Itu fitrah manusia. Wajarlah karena itu bertanya, kemudian itu. Dan Islam tadi sebagai bentuk itu
sebagai bentuknya bahwa Islam bukan hanya membiarkan manusia mengikuti fitrahnya, Islam akan mendorong untuk kita menggunakan nalar pikiran kita, memahami apa yang ada di langit dan di bumi. Baik, terima kasih Pak Zainal. Kita lanjutkan berikutnya, dan ini adalah yang keenam. Keenam, kita baca sama-sama. Innal insana bifitratihi yuhibbut thayyibat wal islamu yuhillut thayyibat. Qala ta'ala qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wat thayyibati minar rizq. Iya. Silahkan diamati. Baik. Seperti biasa, ini nggak ada bosen-bosennya. Emang ilmu kita cuman segitu ya. Coba dipakai ciri bahasa Arab yang pertama. 3 huruf dasar. Iya apa? Iya, ha, lam, lam. Iya. Kalau bahasa Latin bacanya gimana? Halal. Ih, udah ketemu. Pintar nih, cepat nih. Itu fiil apa? Mudhari. Iya. Bunyi awalnya apa? U. Sebelum akhir? I, menghalalkan. Iya, pintar. Alhamdulillah. Oke, silakan. Apa jadi makna lengkapnya? Kalau sudah, itu yang belum terpahami, silakan sudah kita bisa ungkapkan maknanya. Sesungguhnya manusia dengan fitrahnya menyukai kebaikan, apa yang baik-baik, yang baik-baik. Dan Islam menghalalkan yang baik-baik. Allah berfirman, katakanlah, barang siapa mengharamkan, katakanlah, siapa yang mengharamkan zina? Allah mengeluarkan kepada hambanya yang baik-baik. Oh iya. Katakanlah siapa yang mengharamkan zina, Allah akan mengeluarkan rezeki yang halal bagi hambanya. Sudah? Udah. Oke. Terasa ada informasi utuh rezeki yang didapatkan? Allah akan berikan rezeki, Pak Guru. Iya, terasa sudah dapat pemahaman utuh dari apa yang sudah tadi dipahami? Kalau bagi saya udah cukup. Oh, udah baik. Terima kasih. Di situ apa itu ya intinya di dalam ayat berbicara tentang apa? Intinya manusia itu suka dengan kebaikan, fitrahnya. Terus Islam menghalalkan yang baik-baik. Allah berfirman, orang-orang yang mengharamkan zina, Allah akan memberikannya rezeki yang baik bagi hambanya. Oke, cocok itu. Nalarnya masuk gitu? Masuk. Orang yang mengharamkan zina. Apa itu maksudnya zina? Zina kan udah jadi bahasa Indonesia, Pak Guru. Oh, sudah. Apa masuk bahasa Indonesianya? Zina, hal yang buruk ya? Baik ya. Zinata. Kalau dari Pak Zainal, jadi Pak Guru, yang dipahami di sana? Zinata itu dalam kata lain bisa berarti hiasan, menghiasi. Jauh banget dong kalau begitu ya. Iya. Kalau itu bukan artinya jauh sekali antara makna yang didapatkan oleh Bu Ida dengan makna yang dimiliki oleh Pak Zainal. Iya, sayang salah Pak Guru. Berarti pria.
Allah akan menghiasi. Salah ya. Hiasan ya Pak Zainal ya? Enggak, Pak Guru, saya Iya. saya terbantukan dari kata depannya ada kul itu kan perintah Allah kepada Nabi Muhammad gitu. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad itu disuruh berkata seperti ini kan gitu. Jadi man di situ kalau pemahaman saya menjadi siapakah? Oke. Siapakah yang mengharamkan? Nah, ketemu ya itu tadi saya dengar dari Bu Ida, zinata itu perbuatan zina. Ya. Memang di situ Pak Guru, jadi dalam memahami beberapa ayat itu mungkin terlalu banyak di dalam pikiran saya. Itu pertama saya lihat depannya dulu. Aja, Mas. Ini artinya perkataan Allah secara umum atau khusus kepada Nabi Muhammad gitu. Kadang-kadang seperti itu Pak Guru dalam memahaminya. Baik. Itu artinya alhamdulillah Bapak sudah punya fondasi dasar-dasar untuk memahami, dan itu terasa betul bahwa itu memang tidak mencukupkan diri kita kalau sekadar hanya memperhatikan arti kata. Itu yang pertama ya, tidak cukup kalau sekadar memperhatikan arti kata atau mufradat. Kemudian yang kedua, untuk terdorong, apalagi terbiasa melakukan seperti yang tadi dijelaskan, itu tidak akan tumbuh dengan cepat atau bisa jadi tidak tumbuh akhirnya kalau tidak ada usaha menumbuhkannya. Dan itu tidak kondusif dalam pemahaman saya, mohon maaf kalau keliru menyimpulkan, itu tidak kondusif kalau kita belajar hanya mendengar pasif, menerima semua yang disampaikan oleh guru kita tanpa kita ikut serta untuk menghayati, merasakan, dan mencoba untuk menalar. Mari kita lihat lebih lanjut ya. Tadi kita pakai zinah itu artinya perhiasan. Nah, kira-kira ini konteksnya kan sudah dapat tadi ya. Ini adalah perkataan Allah gitu. Diawali dengan man. Kira-kira menurut Ibu Bapak berdua, apakah man di sini dalam makna memang Allah mau bertanya atau gimana? Atau yang lain gitu, kemungkinan yang lain. Kalau kita kan yang kita sudah miliki man itu kan siapa, kan kata tanya dipahami dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau coba tadi ya mengikut sertakan persoalan konteks ya, ini dari siapa kepada siapa gitu ya. Apakah cocok atau pas di hati bahwa Allah bertanya gitu? Kalau pemahaman saya Pak Guru ini seperti sindiran gitu. Oke, bagus. Iya, bagus. Sindiran ini, makna dari sindiran itu sebenarnya di balik sindiran itu ada makna apa? Makna hukum. Iya, kalau berhukum berarti apa hukumnya? Nah, itu Pak Guru ada beberapa kata, diantaranya salah satu nih, zinatan itu ada berarti hiasan atau menghiasi gitu. Oke, bagus. Nah, bagus ya. Pegang di situ coba ya. Pegang di situ. Ya, kalau dalam pemahaman saya, kalau untuk perbuatan kebanyakan perbuatan ini itu zina. Artinya nanya panjang, tidak ada tak marbutoh. Enggak, jangan didiskusikan situ lagi, jangan disitukan itu lagi. Tadi kita sudah masuk bahwa ini sindiran ya. Ini bicara tentang hukum. Hukum apa? Zina. Zina itu kan perhiasan. Lalu harroma, kita lebih tegas lagi di situ. Apa hukumnya mengharamkan perhiasan Allah?
Itu langsung kalau kita rangkai gitu. tadi kata-kata Ya. kunci yang sudah bisa terungkap. Apa hukum mengharamkan perhiasan dari Allah? Hal-hal yang indah dari Allah, apa hukumnya mengharamkan itu? Ya tidak boleh. Oke, bagus. Berarti man di sini katakan itu bisa bermakna tidak gitu. Oh gitu, Pak Nyindir Guru. tapi mau bilang tidak boleh gitu. Pak Guru, jadi kalau di satu katakan bagaimana, Pak? Tidak boleh. Jadi Bisa dalam dikatakan demikian. Katakan, wahai Muhammad, tidak ya, boleh ada yang mengharamkan. Kata Bu Ida kan tadi orang misalnya. Tidak boleh ada orang yang mengharamkan perhiasan yang Allah telah ciptakan, yang Allah telah berikan, yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Tidak boleh juga mengharamkan rizki yang baik. Bisa begitu jadi pemahaman kita. Gitu ya. Pak Guru, Kenapa? Ya. maaf. Untuk mengenali kata man jadi tidak boleh itu apa cirinya, Pak? Karena Tadi Bapak sudah ungkap ini tadi. Bapak sudah ungkap tadi. Ini kan dari Allah, gitu. Ya, ya. Ya itu yang kita bilang konteks, ya. Tuh. Ya, kita bilang ini dari Allah kepada siapa? Kepada nabinya, gitu ya. Ya. Tuh, kira-kira dengan pemahaman itu apakah cocok Allah yang tidak tahu lalu Allah ya bertanya dalam posisi tidak tahu kepada nabinya yang justru mestinya sebaliknya gitu. Sebaliknya nabi yang bertanya kepada Allah. Itu ya ininya cara kita mendekatinya. Berarti man di sini tidak gitu Pak Guru ya? Iya, man di sini bermakna tidak. Tidak mengharamkan. Kalau mau dilanjutkan, kalau mau diakal-akal lagi ya, diakal lagi. Kita dulu pertama kali man kita kan artinya kan siapa ya, kita yang dasarnya. Dulu kata yang pertama kali bermakna siapa kata apa dulu? Siapa? Ya ingat-ingat. Kalau Pak Zainal sih nggak kena karena kita nggak belajar dari awal dengan Pak Zainal. Ayo beda dulu. Apa kata yang pertama kali bermakna siapa? Nggak tahu, Pak Guru, lupa. Lupa. Dulu kata yang pertama kali bermakna siapa adalah ma. Apa dulu waktu kita itu pelajarannya? Ma ismuk. Iya. Ingat nggak apa maknanya ma ismuk? Siapa namamu? Iya tuh kan. Ma itu artinya siapa. Lalu lanjut berikutnya. Ma itu ada berapa makna? Ada banyak nih sesuatu. Ada banyak. Yang teringat berapa? Sesuatu yang. Apa yang. Siapa. Iya, terus? Apakah. Iya, terus? Ma diikuti min diduga bermakna tidak atau bukan. Oke, bagus. Kan udah dapat itu. Ma diikuti min bermakna tidak. Itu akalan kita untuk bisa gitu ya, untuk bisa memprediksi. Lalu ma itu punya makna sama dengan man. Jadi kalau ma diikuti min bisa bermakna tidak, maka man diikuti min juga bisa bermakna tidak. Betul begitu cara berpikirnya? Iya. Ya, ada itu kan minar rizq. Minnya kejauhan Pak Guru. Iya, namanya juga kan ngikut. Namanya juga ikut. Jadi masih dalam satu ayat gitu Pak Guru. Ya, masih dalam satu rangkaian. Namanya ikut itu bisa dekat, bisa jauh gitu. Itu tapi yang lebih apa namanya perlu dikedepankan dalam hal-hal seperti ini adalah mengingatkan kita arti penting konteks. Konteks itu kan artinya bisa konteks situasi, konteks pelaku dari siapa kepada siapa, pada waktu apa, di mana, dan sebagainya. Itu bisa jadi bahan pertimbangan kita dalam memahami. Oke. Bisa begitu cara memahaminya? Insya Allah jadi bisa. penting diingatkan itu Pak Guru untuk memahami konteks tadi ya Pak Guru ya. Iya, betul.
Oke, baik. Jika demikian maka ini adalah ya akhir dari kajian kita pada. Bentar Pak Guru, kalau zina yang itu apa hurufnya? Oh iya, saya ingin tadi berkomentar kemudian. Apa lemahnya? Apa lemahnya? Yaitu tadi kelemahannya adalah kita masih dominan budaya dengar, lemah budaya baca. Gitu ya, budaya baca. Coba saya bantu ya. Kita coba bantu menuliskan dua kata yang tadi serupa tapi tak sama. Artinya lihatlah ini, lihat tulisannya. Oke, ini yang sedang kita temukan. Kemudian yang ada dalam pikiran Bu Ida. Oke. Apa ada 3 huruf yang sama? Ada. Apa? Ada. Apa? Zai, nun, ya. Itu 2. Ya, enggak. Mana di kata kedua kan enggak ada ya, Bu Ida. Itu persoalannya karena Bu Ida sampai sekarang belum terbiasa untuk membedakan antara iya dengan alif bengkok. Itu persoalannya. Jadi tidak langsung connect ke sana. Gitu. Iya, Pak Guru. Kalau kita sudah bisa membedakan antara ya dengan alif bengkok, maka terlihat bahwa ini tidak memiliki kesamaan sebanyak 3 huruf. Hanya ada 2 huruf saja yang sama. Begitu, Bu Ida. Nah, satu lagi Pak Guru, yang itu ilmu qiraat apa menurut Pak Guru? Baik, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada berkah yang bisa kita bawa untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Maka berikutnya di akhir kebersamaan kita ini mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ya, ini 2 orang yang setia mendampingi saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.